Sudah lewat pukul 9 malam di ibu kota Prancis dan pagi ini kita pantau bagaimana jalannya Ramadan di Paris atau Paris, Prancis. Sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan Muhammad Farhan, diaspora Indonesia di Paris, Prancis. Assalamualaikum, Mas Farhan, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Ini kita gangguin karena baru buka puasa di sana ya, Mas ya. Ini baru berapa menit jalan nih buka puasa di situ? Iya, baru 10 menit yang lalu Mas buka puasa. Oke, kita gangguin bentar Betul. buat kita dapat cerita nih di sana nih. Karena kebetulan Mas Farhan juga Yes. baru di Paris ini hitungannya 7 bulan, 8 bulan dari bulan September kemarin ya, betul? Iya, betul Mas, betul. Oke. Karena baru pendek nih umurnya di Paris nih kan berarti udah ada penyesuaian budaya, penyesuaian kebiasaan warga. Walaupun kemudian ini baru satu kali menjalani ibadah Ramadan di situ, kira-kira apa sih yang membedakan vibes-nya, suasananya Mas di situ antara Ramadan di Indonesia dengan Ramadan di negeri orang gitu? Wah, tentunya vibe-nya beda sekali ya antara berpuasa di Indonesia dan di negeri orang, Mhm, which is ya kita bilang di sini apa ya, nggak terlalu banyak umat Muslim di sini. mhm. Yang beda pasti pertama makanannya. Aha. Yang kedua, merasa apa ya, sendiri sepi aja tanpa keluarga buka puasa bareng. Tapi alhamdulillah, kemarin-kemarin sering diajak buka puasa bareng bersama teman-teman yang lain juga. Kemudian, apa ya, mungkin, vibe ketika siang kita keluar jalan di jalanan Paris itu, eee, suasananya normal, senormal-normalnya, kafe-kafe, restoran-restoran di pinggir jalan tetap buka, Mhm. semua warga lokal tetap makan siang dengan enaknya, eee, jadi ya itulah vibe-nya totally different lah tentunya. Oke, kalau perbedaannya seperti itu. Cuman kalau di Anda kan bekerja di KBRI juga kan ya, dan pasti bertemu dengan teman-teman warga negara Indonesia yang lain begitu. Kalau untuk Mmm. mendapatkan informasi soal imsakyah Ramadan begitu untuk jam ibadah sholat, waktu maghrib, waktu imsak dan semacamnya, itu cari informasi sendiri atau difasilitasi atau gimana tuh Mas? Ya, kebetulan, dari KBRI, itu kita mengacu ke aplikasi namanya Dama Wakit, dan kita mengacu ke jadwal, Grand Mosque de Paris, itu Masjid Agung di Paris. Oke. Jadi, ya, kita melakukan penyebaran, mengenai waktunya juga ke, media sosial, KBRI Paris, Oke. seperti Tapi itu. kalau tempat tinggal Mas pribadi nih, begitu. Kalau untuk lingkungan sekitar tempat kerja atau tempat tinggal, itu masih ada warga muslimnya, jadi masih bisa buat cari makanan halal kah itu, atau komunikasi yang lebih, apa ya, ibarat kata itu lebih intens kalau ngomongin soal Ramadan begitu, atau gimana sih Mas, lingkungan di situ? Ya, kebetulan saya tinggal di namanya Paris 16, distrik 16, which is, semua mostly perkantoran ya di sini. Kalau misalnya mau mencari makanan-makanan itu, ya naik metro sekitar 15 sampai 20 menit udah bisa sampai ke misalnya ke tempat-tempat restoran Asia, ada namanya Paris 13. Mhm. Terus ada juga halal market di, Paris 15, lumayan dekat sih dari kantor. Oke, lumayan dekat untuk akses, tapi untuk mendapatkan banyak bahan, terutama untuk beli takjil kah itu, untuk buka puasa, makanan berat buat sahur, masih terbilang mudah buat didapat atau agak susah, agak tricky, gimana tuh Mas? Oke. Kalau mudah ya lumayan mudah sih, karena pertama di KBRI kita juga ada koperasi kantin KBRI, menyediakan Oke. makanan-makanan Indonesia dan juga jualan takjil-takjil seperti kolak dan kue-kue kering lainnya. Kemudian kalau misalnya, makanan ya harus pintar-pintar sih pilih yang halal atau tidak halal, itu sih yang Mmm, tricky-nya mungkin ya. mhm. Tapi so far, semua aman-aman aja sih untuk, makanan di sini. Oke, kalau komunikasi dengan warga, Parisnya sendiri nih Mas, karena kan Mas jalanin puasa nih, hitungannya udah 20-an hari di sana kan untuk menjalani ibadah puasa. Mungkin Mas udah sempat komunikasi dengan teman-teman atau mungkin tetangga di sana yang mungkin kaget, "Kok Mas puasa, kok nggak makan pagi sampai maghrib?" Kayak gitu. Ada nggak sih yang
masih kaget, "Loh kok begini Mas, kenapa?" Kayak gitu. Ada nggak sih yang bertanya seperti itu ke Mas? Iya ada sih beberapa teman-teman, yang teman lokal sini ya, orang Prancis dia Mhm. nanya, "What for?" gitu, "Kenapa nggak makan, kenapa nggak minum seharian hampir 16 jam?" Ya karena kita coba jelaskan karena kita di muslim seperti ini. Dan kebetulan tetangga saya ini, kan dia orang muslim. Aha. Jadi awal-awal pas puasa pertama dia sempat, ngetok ke studio saya, Mhm. dia minta izin, "Maaf ya nanti kalau misalnya, sahur mungkin jam-jam 5 subuh, jam 4 subuh agak agak keganggu karena kami mengadakan, sahur untuk berpuasa." Dan ternyata saya jelaskan, "Oh iya saya juga puasa, saya juga, orang muslim." Jadi ya mungkin terbantu juga buat saya untuk dibangunkan oleh suara-suara Oke. suara-suara tetangga pada saat masak-masak makanan untuk sahur gitu, Mhm, kalau kalau aman. kebutuhan-kebutuhan berarti nyetok ya? Atau sorry, lebih banyak nyetok kebutuhan bahan baku di supermarket seperti itu, terus masak sendiri, atau lebih banyak beli, Mas? Eee, Nyetok, kadang buka puasa di luar bareng teman-teman, kadang masak sendiri kalau lagi ada waktunya, itu sih. Oke. Yang bikin kangen apa sih, Mas? Walaupun hitungannya masih 7 bulan begitu kan ada di sana, belum genap 1 tahun. Tapi pastilah ada karena jarak yang lumayan jauh memisahkan, bahasanya begitu kan. Pasti ada hal-hal yang mungkin, aduh kangen nih suasana yang kayak gini nih di Indonesia kalau Ramadan biasanya begini 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 begini. Yang paling ketara banget apa tuh, Mas? Ya pertama pasti kangen sama keluarga Mhm. yang jauh di Indonesia, which is di Makassar ya. Terus Oke. kangen masakan-masakan rumah, Mhm. kangen vibe-vibe, Ramadan. Kalau di Indonesia kan kita, bisa lihat, ornamen-ornamen Ramadan di pinggir-pinggir Betul, jalan. heeh. Di sini mah sama sekali tidak ada ya, totally different ya, tapi, semua itu terobati ketika mungkin saya lagi buka bareng dengan, teman-teman sesama Indonesia di luar, bersenda gurau bareng, ya lumayan terobati lah. Apalagi di sini juga ada restoran Indonesia, kita sempat, buka puasa juga di restoran Indonesia, mengobati rasa kangen ke makanan-makanan, Indonesia lah. Baiklah, moga suatu saat kalau sempat waktu bisa bertemu lagi langsung dengan Mas tatap muka, moga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya. Tapi untuk sementara waktu terima kasih banyak ya, Betul, yang Mas Farhan sudah mau gabung bareng kita hari ini di Kompas TV. Sehat Oke, selalu ya Mas ya. sama-sama, Assalamualaikum. amin. Waalaikumsalam.